Yesu nafal tatut erna asin selalu punya kamar. Ampi Allah besilau apa? Neno soal tapi ini sinai mereka tapi menopang mereka. Asal memang kurang nolis. Ampi nalawan yang menetap pemain bina baik musuhnya. Inilah bina ini on ini intoi. Bina sempat pelayan atun hal aneh pada pon ini. Masih nolak kalau mata sudah ketak onet siumal kita mulai magi. Tetap tak kesulitan sebab itu malah tapi itu deh tapi kelas itu juga. Terima kasih selamat sore. Bapak Bupati Timur Tengah Utara bersama seluruh rombongan untuk dapat melakukan tanam sayur. Sama-sama. Silakan. Iya. Oh, bisa panen. Iya. Sudah, Pak. Iya. Ya. Sayur kol. Sayur kol kita panen. Oh, ini oleh ikan. Iya. Luar biasa. Wah ini. Kalau dijual ini berapa satu kol ini? Kalau pemasaran di sini bisa rata-rata standar 15.000. Kol yang mana? Wih, kok murah sekali 15.000? Iya. Berarti sebatas Sumaboro. Iya. Promosi. Betul. Siap. Promosi. Mau bawa semua juga saya siap pada saat ini. Tuh dari sini, saya di sini sudah. Ya, betul juga. Oke. Cuma maju ke sana. Mohon izin Coba kita maju. bersama melakukan penanaman simbolis bibit rom. Oke, mari. Ya. Satu Apa nih? Apa nih? Tenang. Ini gubernur, Pak. Tenang. Saya mau beli di tidak. Bensin gratis, Mas. Persen. Dari kami sudah 3 tahun, Berapa kita sudah hektar? bagi ke petani 50 ton. 400 lokasi kami sudah pergi untuk latih lagi. Jadi komunitas ini ada di 22 kabupaten kota di NTT. Dan kita coba kembangkan produksi ini berbasis ekonomi. Bisa menggantikan pupuk kimia 100%. Bisa. Nah ini bahannya ada di kebun petani semua. Ini untuk akar bagus. Ya, sangat bagus. Buah. Karena kalau ini NPK,
Oh, NPK-nya. Ya, NPK. Jadi NPK-nya lengkap di dalam. Iya. Batang buah, daun sih. Iya. Di Desa Noibaun yang merupakan binaan dari Bank NTT Deva Manado. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bersama sharing pengalaman petani yang akan disampaikan oleh Bapak Juan Heli. Kepada Bapak Juan Heli kami persilakan. Ini kayaknya kurang semangat ceria. Mau ada lumpur kan? Ya. Baik. Saya akan berbagi sedikit cerita terkait dengan pengalaman yang saya alami selama ini. Baik. Where there is a will, there is a way. And without our Lord, we will not do. Ya, itu bahasa luar yang sering saya pakai. Artinya, di mana ada jemaat, di situ ada jalan. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertanya pada saat ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat selalu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama lengkap saya Yosef Juan Heli, biasa dipanggil Juan. Ya, pekerjaan saya itu petani. Ya, sebelum saya beralih profesi jadi petani, dulu saya sebagai guru honorer selama 2 tahun. Yang namanya guru honorer pasti tahu, ada suka, ada duka. Ya. Terakhir saya alih profesi jadi sebagai seorang petani. Profesi sebagai seorang petani adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi pandangan orang di mata publik, petani adalah orang susah, petani adalah orang miskin, orang kotor, orang yang paling rendah. Tetapi di balik dari semua, setelah saya alami, seperti yang tadi kita sama-sama lihat, bahwa sebenarnya petani itu orang kaya. Ya. Kalau kita mau terjemahkan baik-baik. Kenapa saya memilih profesi sebagai petani? Yang pertama, tanah kita di timur sini, di NTT sini, masih sangat luas, sangat subur sekali. Air terbuang kemana-mana, kita tidak manfaat baik-baik. Ya. Itu salah satu potensi saya memilih sebagai petani. Yang kedua, kebutuhan konsumen. Satu hari tentunya dalam satu hari 3 kali makan, dia membutuhkan sayur. Tidak ada yang bilang tidak. Selain lauk, tentunya dia harus membutuhkan sayur. Yang ketiga, saya sendiri menciptakan lapangan kerja sendiri. Sendiri jadi bos, sendiri jadi anak buah, dan sendiri menikmati hasil keringat tanpa ada yang mengintervensi saya. Yang keempat, mengurangi TKI-TKW. Daripada kita pergi TKI-TKW, pulang yang dikirim itu peti mayat sudah diisolasi, mau dibuka jangan, dan virus corona. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Daripada kita duduk bagosip yang tidak jelas, mendingan kita mandi lumpur, lebih bagus.
Selanjutnya, Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kita tahu yang namanya bekerja sebagai petani. Ada dua pekerjaan yang sangat berat yang saya alami selama ini. Yang pertama, pengolahan lahan. Sekarang bukan zamannya lagi untuk kita mengolah lahan secara manual, menggunakan lingkis atau cangkul. Kita butuh teknologi. Bisa kultivator, bisa hand tractor, dan juga bisa traktor besar. Kalau mau hamparannya luas, butuh teknologi. Yang kedua, penyiraman. Itu selama proses masa produksi 3 bulan, 1 hari bisa siram 2 kali. Tapi kita harus butuh teknologi. Seperti yang tadi kita lihat bersama, irigasi tetes. Walau tidak terinstal semua apa adanya, tetapi saya menggunakan irigasi tetes untuk mengurangi saya dalam proses penyiraman. Ya. Ada 2 pekerjaan yang sangat berat bagi petani. Dalam budidaya pertanian, khususnya sayuran buah, yang tadi kita sudah sempat lihat bersama. Pertama-tama saya mohon maaf, itu apa adanya, dan kondisi iklim juga tidak memungkinkan. Curah hujan ini yang kadang membuat tanaman yang kita sudah tanam kadang ini hari semprot, itu ulat ada terus. Biasa hujan malam itu yang membuat ulat banyak. Tapi yang dimaksud ulat yang dimakan sayur, maksudnya begitu. Ya. Dalam budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, saya lebih memperhatikan yang ramah lingkungan. Ya. Kebanyakan kita yang membeli sayur, saya lihat kita di bagian daratan timur orang lebih memilih yang lebih mulus, besar. Tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Itu perlakuan full kimia. Belum sampai umur 50 dia sudah mulai stroke perlahan-lahan. Nah, itu yang konsumsi yang bahan-bahan kimia, perlakuan kimia. Tetapi saya lebih utamakan ramah lingkungan. Ya. Kebetulan saya adalah salah satu anggota komunitas ekoenzim. Ketuanya Bapak Charles Sumalena. Ya, ini adalah produk-produk yang saya gunakan selama ini dalam budidaya sayuran dan buah-buahan. Bapak Cha yang selalu mendukung saya dalam aplikasi ekoenzim untuk budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik Bapak Ibu semua, sejak kapan saya memulai pertanian yang ada, yang tadi kita sudah lihat, menanam sayur dan juga buah-buahan. Saya mengenal pertanian itu sejak saya lahir hingga kini. Tetapi saya lebih detail pada tahun 2011 waktu itu. Dan saya memulai pertanian khususnya hortikultura sayuran dan buah di lahan yang tadi kita sudah lihat bersama itu pada tahun 2017. Ya, itu saya memulai pertama manual. Saya olah lahan balik tanah itu menggunakan lingkis, mungkin sebesar apa tiang tenda ini. Ya, terkadang orang lewat situ pikir saya ini gila. Dari siang bolong bisa balik tanah. Ya, tetapi itu karena punya kemauan untuk mau berubah. Itu pada tahun 2017. Jadi dalam masa produksi dalam 1 tahun itu saya melakukan penanaman di tiga kali tanam dengan populasi tanaman 1 kali produksi itu 10.000 tanaman. Jadi yang valid atau yang baik itu 8.000, itu yang saya jual. Jadi pemasarannya dikali harga rata-rata itu per tanaman itu 5.000. Kalau 8.000 dikali 5.000 maka 40 juta per 1 kali masa produksi. 40 juta. Dalam persiapan 1 bulan masa produksi 3 bulan maka sama dengan
satu bulan itu gaji petani itu 10 juta kalau mau dibilang. Kalau bilang saya mau kosong, nanti coba pasti sendiri alami. Ya. Sedikit membagikan kita sharing pengalamannya dengan moto di mana kemauan pasti ada jalan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyerahan simbolis kredit merdeka kepada 5 petani di Desa Noebaun. Masing-masing mendapat 5 juta rupiah. Kepada 5 petani dari Desa Noebaun kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, langsung maju. Yang Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kadis PU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terobosan yang dilakukan lebih baik serta membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir, maka pemerintah Provinsi NTT bersama OJK dan Bank NTT mendesain suatu skim pembiayaan mikro merdeka, merdeka dari bunga, merdeka dari agunan, dan merdeka dari rentenir, sehingga memudahkan para pelaku usaha ekonomi dalam memperoleh permodalan dengan mudah, murah, dan cepat. Iya, kita berikan aplaus yang meriah. Iya, kepada 5 petani kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Saya langsung saja. Nama saya Linda Silaf. Kebetulan saya itu adalah pelaku UMKM. Yang selama ini saya jalankan sudah 3 tahun. Dan kemarin saya bergabung dengan saudara saya, Om Juan, dan kami punya gerai ini, Bapak. Memang selama ini perjuangan UMKM, khususnya untuk Desa Noebaun sendiri, saya lebih fokusnya untuk motif Noemuti. Memang orang bilang motif Noemuti itu mahal. Kami bilang iya. Kenapa mahal? Karena prosesnya lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau minta kepada Bapak Gubernur bisa tidak untuk melakukan pelatihan-pelatihan khusus kepada mama-mama yang ada di desa kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya di Desa Noebaun itu banyak potensi Bapak. Banyak potensi. Yang pertama itu pisang ada di dalam, ubi ada di dalam, tetapi bagaimana kami mau melakukan itu? Selama ini memang saya sudah bergabung di Bank NTT, tetapi masih minim untuk saya melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengolahan makanan lokal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apa pengolahan? Yang saya butuhkan itu adalah mall keripik pisang, keripik ubi di desa kami. Karena selama ini memang kami sudah buat, tetapi dengan apa adanya. Mesin potong. Sekaligus Bapak untuk lagu tobeknya Bapak. Terima kasih. Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya nama Agustinus Rita Diamnasri, asal Desa Noebaun, Dusun 3 Desa Noebaun. Yang kami usulkan di sini Bapak sebagai Bapak Abraham, kami mohon sudah merdeka 77 tahun, namun bersama dengan Bapak Presiden Jokowi Indonesia terang, namun kami di program Indonesia gelap. Jadi kami di Dusun 3 ada fasilitas yang mendukung pemerintah, mendukung untuk aliran listrik, sekolah, polindes, PAUD, kapela, namun sampai titik ini pun belum. Kami mohon kiranya berkenan suara hati memperhatikan, memperjuangkan. Saya pikir kalau memperjuangkan keliru, karena kalau memperjuangkan itu DPR, tapi Bapak sebagai
keputusan terakhir. Jadi kalau boleh, mungkin itu saja yang kami usulkan. Jub listrik, sementara yang belum memanfaatkan penerangan itu 150 KK. Kalau 150 KK kali 3 jiwa saja, kali saja. Itu sangat membutuhkan penerangan. Jadi berbagai pembangunan, pertanian, datang kita masak habis gelap. Mau makan pasti anjing makan. Kasihan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya Petrus Anil. Nama saya Petrus Anil, asal desa Lebaun, Dusun 1, RW 02, RT 4. Jabatan saya Ketua Kelompok Tani Nilopo, merangkap Ketua RW 02. Maaf Bapak Gubernur, Pak Bupati, kami sebagai petani, kami kesulitan alsintan. Yang pertama, semacam tadi Pak Juan katakan bahwa pakai menu linggis, tetapi zaman sekarang pakai linggis tidak bisa. Alsintannya traktor lahan basah dan traktor lahan kering. Kami kesulitan di desa. Lahan di mana nanti diolah, tidak kasih kalian kampung. Nanti diolah. Jadi kalau kasih kalian traktor sebentar rusak, kalian bisa perbaiki, buang di situ. Tempat kamu di mana nanti mesinnya datang olah lalu ya. Siap. Yang kedua, di desa kami ini di atas gunung yang dekat dengan lahan pertanian Pak Juan ini, karena dekat sumber mata air di luar sini. Tapi kami di atas ketinggian gunung sana, kami kesulitan air. Sehingga kami minta Pak Gub untuk kami minta ini sumur bor. Kami minta sumur bor. Kami minta sumur bor 2 atau 3 buah untuk melayani masyarakat desa Lebaun. Yang ketiga, jalur yang masuk Dusun 3, jalan masih berbatu-batu. Sehingga kami minta dan hormat, kalau bisa Bapak Bupati dan Bapak Gubernur tolong melayani kami. Ini yang kami sampaikan. Kami terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada 3 orang penanya mewakili masyarakat Desa Noibaun. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merespon pertanyaan dari masyarakat Desa Noibaun. Tentu atas nama pemerintah Provinsi NTT kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Pak Juan yang sudah menginisiasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang walaupun itu masih kecil ya, tapi dia besar untuk kemudian memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang ada di Kabupaten TTU dan tentu Kabupaten Tetangga. Nah, tapi saya mau tanya kepada Bapak Juan, kawan siapa saja yang kerja seperti ini? Saya sendiri. Nah, ini tidak ada kawan, berarti tidak ada guna juga Bapak kerja. Bapak itu harus berguna bagi orang lain juga. Tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Jadi Bapak kerja macam begitu mesti ada temannya. Karena Bapak tidak bisa menang di pasar kalau Bapak sendiri. Nanti kita kembangkan. Nanti ini Pak Dirut ada, nanti teman-teman di sini kita kembangkan untuk nanti tetangga kiri kanan mulai dari situ. Supaya di sini bisa jadi kampung hortikultura. Sehingga di sini cari apa saja tentang pangan segar, baik itu sayur daun, sayur buah yang kol tadi, ataupun sayur umbi, ataupun buah-buahan lainnya itu dapat diproduksi di sini untuk kemudian
kita bisa memenuhi kebutuhan orang kota di Manado sana. Ya, saya lihat tadi usahanya sudah bagus ya, kerjasama dengan Pak Charles itu ada bahan-bahan organik yang sudah disiapkan dan itu juga sudah digunakan di kebun dan kami menilai itu sudah bagus. Tetapi saran saya sebaiknya menggunakan mulsa plastik karena nanti Bapak habis tenaga untuk menyiam. Ya, atau tidak ada rumput tumbuh? Ada. Ya, kalau rumput tumbuh nanti Bapak minyak setengah mati. Kalau kita pakai mulsa plastik, keuntungannya satu, dia menjaga kelembaban. Kalau kelembabannya baik, biasanya jamur, virus sebagai pengganggu tanaman, hama itu dapat kita tekan. Yang kedua, tidak ada gulma. Bapak tidak perlu membuang banyak energi untuk menyiam, ya. Dan kemudian yang ketiga itu dia mampu untuk menahan sinar matahari agar tidak terlalu banyak yang intensitas yang masuk ke kebutuhan makanan. Nah, itu saran saya untuk itu bisa dipertimbangkan karena dari pembiayaan mulsa itu tidak banyak. Hasil yang Bapak dapat itu kan 1 bulan 10 juta. Tetapi menurut saya 10 juta itu tidak banyak. Ya. Menurut saya, karena saya juga petani hortikultura. Harusnya Bapak itu bergerak di atas 50 sampai 60 juta. Kenapa? Karena lahan Bapak itu potensial untuk menambah jenis tanaman lagi di sana. Ya, musim begini jangan memilih tanaman yang harganya tidak ada. Ya, jadi menanam hortikultura itu musim panen membaca pasar. Tidak bisa Bapak tanam saja menurut maunya Bapak. Nanti sementara di pasar Bapak setengah mati. Jadi kita sekarang harga tomat itu, tadi kita di petani di Sasi sana, itu harga tomat itu 1 kilo hanya 3.000 sampai 5.000. Kenapa? Karena terlalu banyak tomat yang ditanam oleh petani, akibatnya harganya turun. Ya. Nah karena itu ini mesti diatur. Nah Bapak sekarang mempersiapkan diri untuk di bulan Agustus itu mulai melakukan pesemaian untuk tomat, cabai. Ya, baik itu cabai keriting, cabai rawit maupun cabai besar. Karena nanti pada saat bulan November, Desember, Januari itu harga cabai tomat tidak ada. Pasti harganya akan lebih mahal. Nah, dengan Bapak menanam itu bisa membantu Pak Bupati untuk pasokan ke sana sehingga bisa ada stabilitas harga, sehingga tidak menimbulkan kenaikan atau kemahalan. Dan itu juga harga yang Bapak terima akan lebih baik dibanding sekarang yang Bapak bilang 1 kilo 5.000 rata-rata. Tentu itu satu biaya yang menurut saya itu kurang terlalu menguntungkan. Ya, memang biaya produksi kalau tanaman saya untuk bagus itu rata-rata tomat maupun cabai itu 5.000. Ya, biaya produksi untuk menghasilkan cabai yang kita jual. Makanya kalau kita jual 6.000, 7.000 saja itu untung. Ya, kalau kita jual sampai 10 bahkan 20.000 itu untungnya besar. Nah, karena itu kita dorong terus nanti ini bisa dapat dikembangkan dan kalau bisa itu dijaga organiknya, menggunakan bahan-bahan organik yang ada untuk bisa menekan penggunaan bahan-bahan kimia yang Bapak tadi. Oleh karena yang Bapak siapkan itu kan langsung dikonsumsi. Jadi kalau kita kasih bahan kimia, kasihan konsumennya nanti. Bapak bilang tadi kan 50 tahun nanti susah kesakitannya. Nah karena itu Pak Charles sudah ada tadi, sudah lakukan berbagai hal di sini. Nanti itu bisa dikerjasamakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, Bapak mesti kerjasama dengan teman-teman semua yang bekerja horti. Jadi mesti ada komunitas, kelompok masyarakat yang bekerja tomat. Nah, itu Bapak gabung di situ. Kelompok masyarakat yang kerja kol, Bapak gabung di situ. Kelompok masyarakat yang kerja cabai, Bapak gabung di situ supaya nanti kita bisa mengatur distribusi setelah panen. Ya, supaya kita bisa lihat mana daerah yang kurang, kita bisa isi di situ. Supaya bisa mengimbangi pasokan sehingga nanti konsumen juga tidak bayar terlalu mahal dan kemudian pemerintah juga menguntungkan pemerintah untuk bisa menjaga harga yang paling moderat untuk kemudian bisa dijangkau oleh kita semua. Dan pengalaman kita di Kupang itu kan tengkulak itu makan terlalu banyak, ya. Kita jual 40.000, dia jual 120.000. Yang menderita, yang untung hanya dia, yang menderita itu masyarakat Kota Kupang semuanya. Nah ini kan tentu satu sistem ekonomi yang tidak terlalu baik kalau ini dipelihara terus. Nah karena itu kegiatan-kegiatan seperti begini kita dorong untuk kemudian bisa menular ke semua masyarakat yang ada sehingga nanti bisa kerjasama dengan gereja
mungkin gereja dari keuangan gereja atau lain sebagainya bisa bantu untuk seperti yang tadi Ibu minta alat perajang ubi dan pisang itu tidak mahal Pak Bupati. Nanti saya bantu, ya itu hanya 200.000 saja. Dan nanti kita siapkan untuk kita kirim mesin. Kemudian hanya 200.000 itu selengkap begini saja. Ubi pisang 3 putaran begini 10 atau ukurannya sama semua. Ya, itu tidak mahal. Bisa di apa? Kalau ada bantuan tadi ya syukur. Kalau tidak ada kami bantu. Ya, nanti kita bantu. Nanti kami kirim. Jangan terlalu banyak alat juga, karena nanti tidak bisa digunakan alat. Kalau mau pengolahan itu sesuaikan ketersediaan bahan bakunya. Kalau pisang 10 tanan, alat 1 cukup, ya. Kalau sampai 2.000, 3.000 tanan ya boleh lah alat banyak. Karena alat itu sama dengan tangan juga. Tapi alat itu dia prosesnya cepat. Itu tangan kan lebih lama. Bedanya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sumur dan lain yang tadi Bapak sampaikan, ya, di atas itu. Tapi pertanyaan saya, lahan yang di bawah ada bikin apa? Dikerjakan tidak? Kalau di bawah tanam ubi saja, kan ubi kan bisa bikin tanaman selah di tengah, di antara ubi. Ya, kalau dia naik di gunung kan berarti sumurnya lebih dalam. Betul tidak? Ya, 30 meter. Nanti kita cek lahannya supaya nanti kita bisa intervensi. Apalagi yang tadi disampaikan terakhir tadi? Listrik nanti Pak, tadi sudah dicatat, staf sudah catat, nanti mereka telepon. Biasanya Pak Gub tugasnya langsung telepon GMPLN-nya, nanti petugasnya datang survei untuk bisa dikerjakan listriknya. Ya, jadi sekali lagi ini pekerjaan hortikultura itu pekerjaan yang bukan tidak ada risiko, risikonya tinggi. Ya, kalau tidak diurus dengan benar, tidak direncanakan dengan baik, 1 bisa dimakan hama, 2 bisa tidak ada harganya. 3, ya, yang ketiga itu Bapak tidak bisa mengalami keuntungan yang direncanakan. Karena itu urusan hortikultura itu urusan pangan segar, uangnya besar, tetapi pekerjaannya mesti penuh dengan kewaspadaan, terus didampingi oleh pendamping ya, untuk kemudian bisa mengantisipasi kegagalan sehingga nanti Bapak bisa sukses dan terus melakukan ekspansi. Supaya nanti usaha-usaha ini terus berkembang, bertumbuh, dan kemudian itu menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat yang ada di sini. Ini Pak Gub, saya masuk di sini itu 90-an, membawa jamu mente. Masih ingat toh? Proyek Ivan. Nah, itu sertifikat dong ada di Bapak, ada semua toh? Nah, nanti bayar dulu. Kalau mau dapat bayar supaya dapat sertifikatnya. Ini semua sudah disertifikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di Gubernur. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Terus semangat berjuang untuk meraih masa depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apa namanya menanam horti agar kamu sudah menjadi pionir kapan pionirnya itu harus dilanjutkan kepada aplikasi online sehingga marketnya diketahui di Kupang berapa. Di market di Kupang tahu kamu bisa siapkan apa, itu marketnya harus kebaca di sini. Karena itu aplikasi beta petani itu aplikasi itu dipasang di sini sehingga mereka bisa mengikuti setiap harga setiap hari. Setiap hari kan pemerintah provinsi keluarkan harga komoditi. Nah, harga komoditi itu menjadi rujukan untuk mereka mendesain, merencanakan mereka punya penanaman. Itu nomor 1. Kedua, karena di sini Pak Alek bisa bilang anak-anak orang untuk tolong dilanjutkan itu. Yang kedua, apa yang disebutkan Pak Luki benar, tapi itu kan kita mau segar. Kita ke depan, ini tidak susah. Mesin untuk membuat sambal, saus tomat, itu murah, 150 juta satu mesin. Nah, karena Bapak bisa belajar apapun, Bapak tolong nanti kali ini latih untuk mereka bisa jalan, Bapak tinggal lanjutkan untuk belajar tentang bikin sambal. Tadi saya Pak Bupati sudah oke untuk nanti kalau ada produk di PTU, beliau nanti ditindaklanjuti. Kalau bisa ya dalam bulan-bulan depan sudah mulai panggil karo hukumnya apa kabit apa karo hukumnya untuk mulai mendesain perda untuk melarang saus dan sambal
dari luar masuk di sini. Nanti Pak Bupati bikin, saya sudah minta untuk beliau bikin. Jadi kamu bisa bikin sendiri. Jadi kalau orang mau beli kampung cabai atau beli kampung tomat, kamu bisa bikin sendiri sambal dan dijual di seluruh toko-toko dan restoran yang ada di TTU, BTS, BIN, Kupang. Nanti jual sambal dilarang. Begitu. Sehingga keberlanjutan pasar itu bukan lagi kamu tergantung saja pasar segar, tapi kamu juga mampu untuk memproduksi produk-produk yang bisa kelanjutannya kepada industri-industri kecil. Itu di mana-mana orang buat itu udah gampang. Sekarang orang bikin sambal dan saus yang kalian makan itu tidak lagi luar biasa sekarang. Hanya bedanya mungkin packagingnya saja. Tapi kalau untuk saus seperti itu mereka campur segala macam. Yang sekarang kita makan itu mereka taruh pepaya busuk, pisang busuk, yang sudah tidak fresh, yang tidak laku itu mereka campur. Kita campur dengan cabai, campur dengan tomat, mereka sepakat kita. Kita lihat pakai botol, sambal botol itu. Nah itu bukan murni bagus. Mereka campur segala macam yang rusak itu. Sudah tidak laku lagi, campur pakai sepakat kita itu. Jadi kalau mama kalau sudah campur di barang itu ingat baik-baik. Lebih baik kau campur kau punya daripada campur itu barang itu. Nah karena itu saya menyarankan kita buat pasti lebih baik karena kita punya lebih fresh. Kita tidak campur macam-macam. Kita punya lebih fresh. Lewat Pak Bupati nanti Bank NTT juga bisa untuk karena kamu punya produksi ada, kamu bisa lanjutkan kepada industri dengan pinjaman di Bank NTT. Kita bisa backup untuk kamu bisa pinjaman. Jadi 5-50 juta itu tanpa agunan masih bisa. Jadi kamu bisa desain ke depan untuk industri, untuk kepentingan tertentu kamu bisa dapat dispensasi untuk bisa satu mesin dulu. Sehingga kamu bisa produksi. Jadi kamu nanti tidak dijual semua, kamu tidak masalah. Karena kamu bisa produksi lanjut. Kamu menanam produk-produk yang kamu bisa produksi lanjutkan kepada industri rumah tangga. Nah itu saran saya untuk kalian bisa bergerak terus. Dan saya lihat kan lahannya masih banyak kosong. Nanti Pak Luki itu ajar mereka untuk pembedengan. Itu kan gampang itu. Sekarang alatnya sudah ada. Itu bikin bedeng tidak susah. Langsung jalan cepat. Seperti tadi Bapak bilang, itu datang traktornya langsung dengan dipumber cetak bedeng sekaligus. Kamu punya 500 bedeng itu berapa hari? Nah 2 hari bisa 500 bedeng. Sudah jadi. Jadi kamu tinggal tanam-tanam saja, tidak perlu lagi bikin bedeng. Nah, nanti dari provinsi yang datang untuk bikin. Jadi tanahnya disiapkan. Kamu mau siapkan tanam apa? Bisa bikin dengan baik, desain dengan benar. Ya, itu. Terima kasih. Sudah ya? Nah pelatihan nanti saya suruh PKK data lah. Tenun toh? Nanti saya suruh. Dekranasda. Nanti Dekranasda datang. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga kepada Bapak Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah merespon pertanyaan harapan-harapan masyarakat dari Desa Noibaun. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab bersama, maka seluruh rangkaian acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Desa Noibaun, Kecamatan Noimuti dan di Kabupaten Timur Tengah Utara pada hari ini telah selesai. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.